Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang isim maksur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam memahaminya. Isim maksur. Maksur artinya yang ditahan. Maqsur artinya yang ditahan. Asal katanya adalah qasara yaqsuru, yang salah satu maknanya adalah menahan. Qasara yaqsuru, menahan. Maqsur, yang ditahan. Isim ini dinamakan isim maqsur karena ia tertahan dari harokat zahirah. Sebagaimana kita sebutkan tadi di muqaddimah, semua harokat isim maksur adalah muqaddarah. Semua harokat isim maksur adalah muqaddarah. Fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, dhammah muqaddarah. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Diakhiri dengan alif lazimah dan harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Dua ciri khas, ciri utama isim maksur. Diakhiri dengan alif lazimah, harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Contoh, al-adha, gangguan artinya. Al-adha, di situ ada alif lazimah, huruf sebelum alif lazimah harokatnya fathah. Al-asa, artinya tongkat. Al-asa, ada alif lazimah, huruf sebelumnya berharokat fathah. Al-fata, artinya pemuda. Al-fata, di situ ada alif lazimah dan huruf sebelum alif lazimah itu huruf ta, harokatnya fathah. Al-hawa, artinya hawa nafsu, huruf lazimahnya ada sebelum huruf lazimahnya huruf waw, harokatnya fathah. Al-maula, artinya hamba atau tuan. Al-maula, huruf sebelum huruf lazimah adalah huruf lam, harokatnya fathah, dan setelahnya huruf alif lazimah. Itu dua ciri khas isim maksur. Diakhiri oleh alif lazimah, harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Sebelum alif lazimah harokatnya fathah. Kemudian kalau kita lihat contoh, al-adha, al-fata, al-hawa, al-maula, semua contoh ini alif lazimahnya bentuknya seperti huruf ya. Kemudian kita lihat al-asa, alif lazimahnya tegak lurus, berdiri tegak lurus. Jadi perlu diperhatikan penulisan alif lazimah bisa seperti huruf ya, bisa tegak lurus. Kemudian alif lazimah. Apa arti kata lazimah? Lazimah artinya senantiasa ada, terus ada. Untuk memudahkan pemahaman, kita terjemahkan lazimah dengan kata terus ada. Kita padankan dengan kata terus ada, ya. Jadi kalau kita bilang alif lazimah, kalau kita sebutkan alif lazimah, maka artinya alif yang terus ada pada isim, pada seluruh keadaan. Isim tersebut marfu', alif lazimahnya ada. Isim tersebut mansub, alif lazimahnya ada. Isim tersebut majrur, alif lazimahnya juga tetap ada. Bahkan ketika isim tersebut tidak diberi alif lam, alif lazimahnya tetap ada. Isim tersebut diberi alif lam, alif lazimahnya ada. Isim tersebut dihilangkan alif lamnya, alif lazimahnya tetap ada. Namun perbedaannya kalau ada alif lam dengan tidak ada alif lam, ketika
isim maqsur tidak ada alif lamnya, alif lazimah tidak dilafalkan. Namun dia tetap ada secara penulisan. Tetap ada secara penulisan. Kita contohkan. Al-Fatah, di sini isim maksurnya ada alif lamnya dan alif lazimahnya dilafalkan. Terbukti ketika membaca ta, kita kasih 2 harokat. Al-Fatah, Ar-Ridha, Al-Huda. Jelas sekali di situ. Kemudian kalau dibuang alif lamnya, fatan, ridon, hudan, alif lazimahnya tidak dilafalkan. Namun secara penulisan dia tetap ada. Kemudian fungsi dari alif lazimah pada isim maksur ini untuk membedakan dia dengan al-asma al-khamsah dan dengan isim musanna. Ya. Al-asmaul khamsah kita contohkan. Ra'aitu akhaka. Ra'aitu akhaka. Bedakan dengan akhadtu asaka. Akhadtu asaka. Ra'aitu akhaka, aku melihat saudara laki-lakimu. Akhadtu asaka, aku mengambil tongkatmu. Lihat bentuk penulisannya. Asaka dengan akhaka. Mirip sekali. Nah, alif lazimah punya fungsi membedakan antara asmaul khamsah dengan isim maksur. Di mana fungsinya? Ketika pada al-asmaul khamsah alif akan hilang saat ia majrur dan marfu'. Ya, sedangkan pada isim maksur alifnya kalaupun asa ini dimajrurkan, asa ini dimarfu'kan, alifnya tetap ada. Ya. Kemudian alif lazimah juga membedakan isim maksur dengan isim musanna. Kapan? Kita lihat contohnya. Saat isim musanna itu marfu' dan dia jadi mudhaf. Dia marfu' dan dia mudhaf isim musanna itu. Contohnya di sini. Baita Muhammadin. Baita Muhammadin. Ada alif tegak lurus kan? Baita. Kemudian ada Huda Muhammadin. Atau kita ganti supaya sama-sama alifnya tegak lurus. Asa Muhammadin. Mirip banget. Asa Muhammadin. Baita Muhammadin. Ya. Asa Muhammadin, tongkat Muhammad. Baita Muhammadin, 2 rumah milik Muhammad. Bagaimana cara membedakannya? Gampang. Ketika isim musanna tersebut majrur atau mansub, alifnya tidak nampak lagi, berubah jadi huruf ya. Berubah jadi huruf ya. Ini hanya dalam keadaan marfu saja dia. Baita Muhammadin. Ini isim musanna. Beda dengan alif lazimah atau isim maksur yang ada alif lazimahnya. Isim maksur dengan alif lazimahnya marfu kah, mansub kah, majrur kah, tetap seperti itu keadaannya. Ya, tetap ada alif lazimahnya sehingga dia bisa dibedakan mana isim maksur, mana isim musanna, mana isim maksur, mana al-asma al-khamsah. Kita berikan contoh kalimat sebagai pembahasan akhir kita. Di sini kita mempergunakan al-jumlah al-mufidah dalam bentuk jumlah fi'liyah karena dia diawali dengan fi'il. Kalau diawali dengan isim disebut jumlah apa? Jumlah ismiyah. Najjal 'asa al-fata minal hawa. Najja artinya menyelamatkan, al-'asa artinya tongkat, al-fata artinya pemuda, min artinya dari, al-hawa artinya hawa nafsu. Terjemah mudahnya, tongkat itu telah menyelamatkan pemuda dari hawa nafsu. Najja artinya menyelamatkan, dia adalah fi'il madhi yang mabni. Al-'asa ini adalah subjek atau fa'il, dia marfu'. Alamat i'rabnya apa? Semua fa'il itu marfu' dan semua yang marfu' alamat asalnya adalah dhammah.
Nah, di sini kita lihat dhammahnya tertulis atau tidak? Tidak tertulis. Ya sudah. Dhammahnya dhammah muqaddarah. Kemudian al-fata. Al-fata ketika al-asal menjadi subjek, maka al-fata jadi objeknya atau maf'ulun bihnya. Seluruh maf'ulun bih, seluruh objek dia mansub. Mansub alamat i'rabnya secara umum adalah fathah. Di sini ada nggak fathahnya di atas alifnya? Tidak bisa ditulis, tidak ada. Maka disebutlah al-fata maf'ulun bih mansub, alamat i'rabnya adalah fathah muqaddarah, min harfu jar mabni. Kemudian al-hawa isim majrur karena dia berada di setelah huruf jar min. Alamat i'rabnya apa? Isim majrur itu isim yang majrur, alamat i'rabnya rata-rata adalah secara umum kasrah. Kasrahnya ada nggak di al-hawa ini? Nggak ada, nggak tertulis. Sehingga dikatakan al-hawa isim majrur, alamat i'rabnya adalah kasrah muqaddarah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.